Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kalkulus. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teorema limit. Teorema ini berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada kita dalam memecahkan persoalan limit. Nah, pada video ini kita akan membahas 3 teorema limit. Yang pertama yaitu teorema utama dari limit. Nah, yang kedua teorema substitusi, dan yang ketiga adalah teorema apit. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang teorema limit. Nah, teorema limit ini berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada kita dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan limit. Jadi, teorema limit ini merupakan suatu pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat digunakan sebagai senjata. Jadi dia digunakan sebagai senjata dalam pemecahan masalah terkait dalam pembahasan ini, yaitu terkait dengan limit. Nah, di sini ada teorema yang pertama, yaitu teorema utama dari limit. Nah, teorema utama ini ada 9, gitu ya. Ini ada 9 teorema. Dimana jika N bilangan bulat positif, K itu adalah konstanta, F itu adalah F, dan G itu merupakan fungsi yang mempunyai limit di C, maka berlaku teorema-teorema yang 9 ini. Nah, misalnya ketika ada limit konstanta, maka dia sama dengan konstanta. Ini gampang ya. Lalu limit yang kedua yaitu limit X, di mana X mendekati C, maka dia sama dengan C gitu. Nah, yang beda itu ada di poin 3. Kalau poin 3 ini kita lihat di sini ada konstanta dan juga fungsi. Nah, di teorema limit ini dia menyatakan kalau untuk mencari limit yang ada konstanta dan fungsi ini, dia menyatakan K-nya dikeluarin dulu, barulah dicari limit dari fungsi. Jadi K ini ditarik keluar, baru dicari limit fungsi, gitu. Nah, teorema yang keempat itu adalah penjumlahan. Jadi 4, 5, 6, 7 itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini pada teorema utama limit ini, dia mengatakan bahwa jika kita menambahkan fungsi yang ada di limit, itu sama dengan kita mencari satu persatu nilai dari limitnya, gitu. Jadi kita cari dulu limit dari fx, barulah kita tambahkan dengan limit dari gx. Kalau yang kita lihat di sebelah kiri ini, dia ditambahkan dulu, baru dicari limitnya, gitu ya. Di teorema ini dia memberikan dicari dulu limit fx, baru ditambahkan dengan limit gx, gitu ya. Nah, sama halnya dengan 5, 6, dan 7. Nah, di limit 8 ini, itu 8, 9 itu mengatur tentang perpangkatan dan akar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagaimana cara kita mencari akar kalau menggunakan teorema utama limit, mencari pangkat dan akar kalau menggunakan teorema utama limit. Nah, langsung aja kita cobain ke contoh soal agar lebih mudah dipahami, gitu ya. Oke, kita coba contoh yang pertama yang paling sederhana aja. Misalnya limit 2x pangkat 4. Oke, mana x-nya mendekati 3. Kalau kita lihat di sini, itu ada konstanta, ada juga fungsi. Nah, fungsi itu memiliki pangkat. Berarti kalau kita gunakan teorema yang ini, kita menggunakan yang ketiga,
Oke, kita menggunakan teorema 3 nih ya. Teorema 3, kita gunakan teorema 3. Maka jadinya adalah 2 limit Tx-nya tinggal di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini masih bisa menggunakan teorema yang lain nggak? Oke, di sini karena bentuknya pangkat dan di poin 8 kita punya teorema untuk perpangkat gitu ya. Jadi kalau dipangkat adalah pangkatnya dikeluarkan, dicari limit dulu, dicari limit fx-nya, baru kita pangkatkan. Oke, berarti kita gunakan yang ke-8. Kita gunakan teorema yang ke-8. Nah, maka hasilnya adalah 2. Kita cari dulu limit dari fungsinya, yaitu x, di mana x mendekati 3, baru dipangkatkan, itu pangkat 4. Nah, kita langsung aja tulis 2 dikali, nah ini bisa kita pakai teorema lagi nih, yaitu karena kalau limitnya x maka sama dengan C gitu ya. Nah, ini teorema yang kedua. Berarti hasilnya adalah 3. Karena C-nya adalah 3. Oke, baru dipangkatkan. Berarti ini tadi kita gunakan juga teorema kedua. Nah, maka hasil akhirnya adalah 2 dikali 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 162. Oke, jadi dengan menggunakan teorema limit ini kita lebih gampang mencari persoalan terkait dengan limit. Nah, kita coba lagi contoh soal yang kedua. Nah, misalnya limit 2x plus 3 gitu ya. Nah, dimana x-nya 7, 3, dekati 3. Sama dengan, di sini kita lihat dulu dia merupakan limit dari penjumlahan. Berarti balik lagi ke teorema ini yang menggunakan limit penjumlahan mana? Oke, di poin 4. Dimana kita mencari dulu limit dari masing-masing fungsi baru dijumlahkan. Berarti ini kita pakai teorema 4. Nah, ini biar gampang dituliskan ya. Kalau misalnya udah terbiasa nggak usah dituliskan, kita pakai teorema yang mana. Oke, berarti kita cari dulu limit. Misalnya ini adalah fx-nya. Ini adalah g-nya. Berarti kita cari dulu limit fx-nya. Berarti 2x. Dimana x-nya mendekati 3. Nah, baru ditambahkan dengan limit yang kedua, yaitu g-nya. Nah, limit yang kedua, g-nya adalah 3. Dimana x mendekati 3. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita lihat di sini. Di sini kita bisa gunakan teorema limit yang ke-3. Kalau di sini karena dia konstanta, maka kita gunakan teorema limit yang ke-1. Jadi kita gunakan yang ketiga sama yang ke-1. Oke. Teorema yang ketiga sama yang ke-1. Jadi ini gunakan dulu yang ketiga, berarti konstantanya dikeluarkan. Limit x mendekati 3.
Dan yang sebelah sini menggunakan teorema limit yang pertama, konstanta, maka hasilnya adalah 3. Gitu. Nah, kita lihat lagi, ini masih bisa gunakan limit teorema nggak? Masih bisa ya. Jadi yang di sebelah sini itu masih bisa menggunakan teorema kedua. Oke. Kita gunakan teorema kedua, di mana limit X itu sama dengan C. Berarti C-nya adalah 3. Berarti 2 kali 3 ditambah 3. Maka hasilnya 2 kali 3, 6, 6 tambah 3, 9. Sudah. Nah, selanjutnya di sini ada teorema substitusi. Teorema substitusi itu, jika f adalah fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit fx, di mana x mendekati c, sama dengan fc. Nah, di sini contohnya asalkan fc itu terdefinisi. Oke, kita coba contoh soalnya. Teorema substitusi ini, ya. Substitusi. Nah, ini kalau kita pakai teorema yang tadi, di mana limit fx itu sama dengan fc. Kalau kita coba langsung masukin ke limit yang ini gimana? Dengan contoh soal yang sama. Maka kita langsung masukin aja, ya. Berarti 2 kali c-nya adalah 3. 3 pangkat 4 sama dengan 162. Jadi sama ya hasilnya. Baik kita menggunakan teorema utama sama teorema substitusi, itu hasilnya sama. Nah, kita coba yang ini. Kita coba soal yang ini, kita masukkan limitnya, di mana fx sama dengan fc. Nah, langsung aja kita substitusi. Berarti x-nya adalah 3 ditambah 3, maka hasilnya adalah 9. Nah, ini lebih singkat ya daripada kita cari teorema-teorema ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan teorema substitusi. Oke, tambah satu contoh soal lagi. Boleh. Soal yang ketiga. Misalnya kita punya limit 2x 3 plus 5x dikurang 7, dimana x-nya mendekati 1. Oke, berarti langsung aja kita substitusi. X-nya adalah 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1 dikurang 7 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3, 2 tambah 5 dikurang 7, maka hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu penggunaan dari teorema substitusi. Kita masuk lagi ke teorema yang selanjutnya. Berarti kalau misalnya tadi teorema utama ada 9, ditambah 1 teorema substitusi, berarti ada 10, dan yang sekarang yang ke-11, yaitu teorema Apit. Nah, teorema Apit ini misalkan f, g, dan h adalah fungsi-fungsi yang memenuhi, di mana g, x kecil dari sama dengan hx dan besar sama dengan fx. Untuk setiap x mendekati c, kecuali nah, ini bukan kecuali ya, tapi maka ya. Maka bukan kecuali, maka jika limit fx, x mendekatinya sama dengan limit h sama dengan L, maka limit gx-nya sudah pasti sama dengan L. Kenapa? Teman-teman bisa membayangkan kalau teorema Apit itu seperti kita berada di suatu tempat, kita diapit oleh batu sama
kertas atau sesuatu yang keras gitu ya, jangan kertas. Kita diapit dalam sesuatu yang keras. Nah, itu kan berarti kita di tengah-tengah dari batu dan sesuatu yang keras ini. Nah, kalau kita gambarkan di diagramnya seperti apa? Kira-kira teorema Apit ini seperti ini ya. Kita coba gambarkan. Kayaknya yang gede, ini gede nih. Nah, sini misalnya kita punya C dan L-nya di sini. Nah, ini dibilang kalau fx-nya itu menuju L gitu. Berarti kira-kira kita punya fx dari sini menuju L ke sini gitu ya. Misalnya ini adalah nilai fx. Nah, dibilang juga kalau H-nya menuju ke L juga. Berarti misalnya kita punya H dari sini menuju ke L, terus dia ke sini. Ini H. Nah, sekarang bagaimana teorema Apit ini? Berarti kita mencari G-nya, kan ya? Dia bilang maka G-nya itu juga menilai L, karena di tengah-tengah, jadi dia misalnya dia berada di sini. Dia mau keluar dari sana nggak bisa, jadi bagaimanapun juga dia baru bakalan menuju ke L. Maka ini adalah GX. Nah, jadi kira-kira grafik dari teorema Apit itu seperti ini. Nah, kita lihat ke contoh soal. Jika untuk setiap X berlaku fx-nya kecil dari X kuadrat plus 1 dan besar dari 2X, hitunglah limit fx di mana X mendekati 1. Nah, penyelesaian pertama adalah kita cari dulu limit Gx-nya. Berarti ini kita anggap aja ini Gx ya. Ini Hx. Yang diapit adalah fx. Jadi kita cari dulu nilai dari Gx-nya. Limit Gx terdapat karena itu X yang mendekati 1, jadi kita substitusi X-nya sama dengan 1, maka limit 2X sama dengan 2. Nah, setelah kita dapat limit dari 2X, kita selanjutnya cari dulu limit dari Hx, yaitu 2 juga, sama. Jadi gitu ya, kita balik lagi ke rumus yang ini. Ini bilang jika fx plus limit fx sama dengan limit hx sama dengan L, maka limit gx sama dengan L. Jadi sesuai dengan teorema yang ini, maka kita bisa tahu kalau nilai fx-nya kita dapat simpulkan kalau limit fx-nya di mana x mendekati 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini adalah nilai fx-nya. Oke, sekian pembahasan tentang teorema limit. Mudah-mudahan teman-teman dapat mudah mengerti penjelasan dari teorema-teorema ini dan juga dapat mengimplementasikannya ke contoh-contoh soal yang lain.